terkadang kita membatasi ruang geraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Mana buktinya? Kita sering pusing, kita mumet, galau, itu puyang 7 keliling gak ketemu-ketemu, nyari duit kemana begitu. Padahal ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Saya ingin sedikit sharing, curhat melalui video ini, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Sekaligus ada istimewa testimoni dari teman-teman kita yang lain ya, insya Allah. Syukur alhamdulillah, terima kasih banyak. Saat ini subscribe channel saya ini sudah di angka 5.000 lebih. Mudah-mudahan membawa keberkahan, kemanfaatan, apa yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin sedikit bercerita. Akhir-akhir ini saya memang concern di dua, yaitu sholawat dan istighfar. Ya. Kenapa di dua amalan ini saya concern, memaksakan diri untuk istiqomah? Saya dapatkan dari guru-guru saya hal-hal yang baik yang tidak biasa kita lakukan, apalagi itu ada urusan ibadah, mesti kita paksakan. Jangan pernah, kata beliau, berbicara ikhlas dulu saat kita melaksanakan sesuatu, apalagi urusan ibadah. Jangan bicara pahala dulu, paksain aja sampai menjadi itu adalah karakter kita. Nanti kalau sudah terbiasa, maka dengan sendirinya akan menjadi kepribadian kita, dan otomatis keikhlasan itu akan datang dengan sendiri. Terkait dengan hal itu, terlepas daripada kita punya hajat dan lain sebagainya, dan apalagi kita tahu ya bagaimana fadilah, keutamaan dari sholawat dan istighfar yang dahsyat luar biasa. Ya, di akhir zaman ada dua amalan yang dengan amalan ini kita akan dibimbing langsung, ya, karena di akhir zaman nanti, kata guru-guru, itu kita akan kesulitan mencari guru yang mengantarkan kita kepada Allah, ya. Nah, maka dengan amalan ini Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang, dengan ulama yang akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di akhir zaman ini kita kosong, ya, kosong. Perasaan kita sudah sholat, perasaan kita sudah sedekah, tapi kok hidup masih gelisah, ya. Hutang masih bejibun, masih banyak, ya. Masalah nggak kelar-kelar dan sebagainya. Ternyata salah satu faktornya kita meninggalkan dua ini, ya. Apakah itu? Jadilah kita pribadi yang melekat kepada sholawat dan istighfar. Ya, sholawat dan istighfar. Dua kunci ini, dua pegangan ini yang akan membimbing kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholawat Jibril, kalau kita amalkan, khususnya teman-teman yang saat ini masih kesulitan untuk bertemu dengan jodohnya, ya, yang masih jomblo, amalkan ini, ya, sholawat Jibril, ya. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Enggak akan ada orang yang bertemu dengan dia kecuali minimal pasti akan suka dengan dia. Ya, enggak akan bertemu seseorang dengan ahli sholawat kecuali orang benci kepada ahli sholawat adalah mereka yang punya sifat munafik di dalam dirinya. Ya. Sebab sholawat itu
melembutkan bukan hanya diri orang yang mengamalkan sholawat, itu juga akan meluluhkan hati orang yang bertemu dengan dia. Ya, nggak perlu tuh kita ke dukun, nggak perlu tuh kita horoskop, apalagi ilmu bintang begitu-gitu tuh, ya nggak perlu. Baca dah sholawat Jibril, ya baca sholawat Jibril, usahakan, ya berapa perbanyak sholawat. Para ulama itu mengajarkan, dikatakan banyak membaca sholawat itu tidak kurang dari 300 kali. Mungkin kita kalau baca sholawat Ibrahimiyah, ya memang paling abdalnya sholawat itu kan sholawat Ibrahimiyah, ya. Ada lagi sholawat nariyah, munjiyat, apalagi kitab yang dibukukan Allah, ya, Dalail Khairat dengan segala keistimewaan keajaibannya, ya. Ada sholawat yang sangat simple, siapapun bisa melakukan, apalagi kita ajak ya keluarga, suami, istri, anak, cucu, mantu dan sebagainya, sefrekuensi, jadikan mereka ahli sholawat, ahli istighfar, ya. Jangan kurang dari 300. Syukur-syukur bisa istiqomah setiap hari minimal 1000. Ya, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Itu akan cepat atau lambat, ya. Kita akan merasakan keajaiban, keistimewaan, akan keberkahan dari sholawat itu. Coba deh. Ya, ini menjadi jaminan dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Siapa yang perbanyak sholawat, maka rezekinya min haitsu la yahtasib, akan lebih banyak, akan Allah kucurkan lebih dari apa yang mereka minta. Dahsyat. Apalagi kalau kita sampai bisa menjalankan sholawat, istighfar, sampai kita lupa untuk meminta, untuk berdoa, atau bahasa kita nyebutin hajat-hajat kita. Kita sampai lupa tuh, sampai bahasanya nggak bisa nyebutin. Tapi kita perbanyak sholawat terus istighfar, ya, sholawat istighfar, sampai kita nggak nyebutin tuh yang jadi hajat kita, entah itu hutang, entah itu jodoh, entah itu rumah, kendaraan dan sebagainya. Maka pasti mau tidak mau, percaya atau tidak, lambat laun, ya. Mungkin teman-teman belum pernah merasakan bagaimana ATM terisi tersendiri, ya, ATM sendiri tanpa kita ketahui siapa yang ngirim. Dan itu sudah saya alami, alhamdulillah. Mendapatkan kendaraan yang itu tadian kita cicil ke orang tersebut, tiba-tiba dilunasin. Akhirnya kita gratis full 100%. Dan bagi saya keajaiban itu terjadi berkah, bukan karena saya hebat menjalankan, mengamalkan salawat istighfar tersebut, bukan, tapi karena kedahsyatan sholawat dan istighfar itulah berefek dalam kehidupan saya dan teman-teman yang pernah mengalami. Dahsyat luar biasa. Saat kita butuh uang untuk anak sekolah, ujian dan lain sebagainya, kok tiba-tiba teng dari sana, dari sini, dari situ dan lain sebagainya, ya. Saat kita butuh untuk bayar hutang, kok tiba-tiba ada sesuatu yang sebenarnya itu tuh nggak mungkin, tapi ya itu ternyata kejadian, ya. Besok anak-anak saya dia akhir tahun kemarin bayar ujian sekolah, saya nggak punya uang sama sekali, ya. Tapi alhamdulillah, terkadang kita membatasi ruang geraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Mana buktinya? Kita sering pusing, kita mumet, galau, itu puyeng 7 keliling, nggak ketemu nyari duit kemana begitu. Padahal, ya,
Ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, rezeki, jodoh, maut itu tuh sudah pasti kapannya, bagaimana caranya, berapa jumlahnya, ya, dan lain sebagainya. Itu tuh sudah pasti. Terus ngapain kita sampai puyeng-puyeng mikirin itu semua? Ya, kita pontang-panting, jungkir balik, peras keringat dan sebagainya. Padahal sudah Allah tetapkan, enggak akan lebih, enggak akan berkurang, sudah pasti segitu tuh. Ya, tapi kita sering lupa, sering lalai. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Ya, tapi kita lupa, malah kita perbanyak puyeng sendiri, pusing sendiri. Ya, mudah-mudahan melalui video ini ada sedikit hati tergerak untuk mendekat pada Allah, untuk mendekat kepada Rasulullah. Ya, sejatinya Allah sudah siapkan solusi buat kita. Allah sudah siapkan kucuran keran rezeki kita yang sudah dipatok, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Jadi yang perlu diperbaiki itu bukan carinya, tapi perbaiki istighfar kita, perbaiki sholawat kita, perbaiki sholat kita. Ya, mungkin untuk haji kita nggak mampu atau belum mampu, belum ada rezekinya dan lain sebagainya. Ya, minimal saat ini kita perbaiki, ya, sholat kita, ya, sholawat kita, istighfar kita, insya Allah. Dengan itu pelan-pelan, bahkan sedikit, akan Allah buka keran kesejukan atas permasalahan kehidupan kita. Maka mudah-mudahan melalui video ini kita semua tergerak, ya, kita semua bisa merasakan keajaiban-keajaiban yang Allah sudah janjikan. Siapa orang yang membaca istighfar, bakal Allah lancarkan rezekinya. Siapa orang yang, kata Nabi Muhammad, mendawamkan sholawat kepadaku, maka Allah akan bukakan keran rezekinya min haitsu la yahtasib. Ingat, ya, sifat rezeki itu min haitsu la yahtasib, tidak terduga-duga, dan kita lebih senang dengan yang tidak terduga-duga. Sebab itu bikin kita amat sangat bahagia daripada yang sudah dipatok. Maksudnya gimana? Ya, kita dapat gaji, misalkan gaji kita 5 juta. Setiap tanggal 27 kita akan gajian. Oh, tanggal 27 dapat gaji 5 juta. Biasa. Tapi kalau di tanggal tertentu, terkadang kecil, kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang besar, kadang besar, kadang besar. Nah, itu kan tidak terduga, dan itu tuh yang lebih menyenangkan kita daripada yang sudah dipatok tiap bulan dapat. Allah, maka bersyukur. Yuk kita dawamkan istighfar, sholawat, istighfar, sholawat, insya Allah. Ya, ini saja sedikit sharing saya pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi-lagi terima kasih banyak sudah dibantu untuk subscribe, like, mau komen-komen silahkan di komen di bawah, atau mau testimoni silahkan hubungi saya di WA atau di email saya. Silahkan ceritakan di sana, boleh tulisan, boleh voice note, insya Allah saya akan ceritakan di video ini. Akan banyak orang-orang yang akan mendapatkan intisari atau setetes kesejukan mereka menghadapi kemelut hidup ini, insya Allah. Sejatinya ini menjadi jalan bahwa Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Atas segala kekurangan kelebihannya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya Irwan Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.